Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2024-nya malah anjlok 91% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba update pergerakan dari saham Indi yang pada perdagangan terakhir ditutup turun 0,84% ke harga 1175. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal Indi saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita perhatikan sebelumnya pada akhir tahun 2024 Indi sempat mencoba bangkit dan pada awal 2025 berhasil break garis EMA 50 140. Satu Indi sempat naik beberapa kali mencoba untuk mendekati harga 1800, tapi baru mendekati harga sekitar 1765 Indi mulai sideways. Jadi bisa kita pelan-pelan mulai melemah dan break garis EMA 50 140. Pada saat break ini secara teknikal Indi sudah kurang oke. Bisa kita lihat satu kembali membentuk low kembali downtrend. Saat ini masih terus bergerak turun. Jika kita perhatikan untuk support terdekat untuk Indi saat ini ada sekitar 1150, sedangkan untuk resisten kuat saat ini ada sekitar 1250, sedangkan untuk resisten terdekatnya ada di sekitar 1200. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold sama Indi, menurut saya harus hati-hati. Secara teknikal saat ini sudah jelek, apalagi kalau pemberitaan dengan judul laba Indi anjlok 91% lebih pada tahun 2024. Jadi secara teknikal sudah tidak oke, dan secara laporan keuangan juga tidak oke. Tapi jika kita perhatikan broker summary, asing satu minggu terakhir malah masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar. Tapi di broker summary ini terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk Indi, saat ini apabila teman-teman mau entry memang masih lumayan beresiko. Dan lebih oke apabila ingin coba pantau the entry untuk spekulatif buy adalah buy on breakout. Jadi lihat apakah Indi berhasil break 1200. Apabila berhasil break, ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat 1250 sampai target lebih jauhnya 1300. Jika terpantau mencoba break 1200 masih gagal, sebaiknya jangan entry dulu karena potensi untuk lanjut turun menembus 1150 dan melanjutkan low-nya dengan target penurunan ke sekitar 1100 sampai 1080 masih lumayan besar. Selama belum membentuk high low, potensi untuk terus membentuk low masih sangat besar. Sebenarnya juga bisa kita lihat mulai membaik, mencoba membentuk high low ternyata gagal, masih melanjutkan low. Jadi untuk saham-saham downtrend pasti memang ada beberapa kali candle hijau, tapi bukan berarti itu tanda-tanda untuk reversal. Kita harus lihat apakah ada akumulasi, apakah masih membentuk high low. Jika masih gagal membentuk high low dan gagal melewati kedua garis EMA secara teknikal, belum bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend. Selanjutnya ITMG juga bisa kita perhatikan. Secara teknikal juga saat ini sebenarnya masih bergerak downtrend, tapi pada perdagangan satu minggu terakhir ini ITMG mencoba untuk bangkit. Tapi saat ini walaupun mulai bergerak naik setelah menyentuh sekitar harga 21.600, ITMG saat ini masih berada di sekitar resisten 23.000. Sebelumnya juga mencoba break resisten 23.000, gagal dan masih melemah. Jadi ITMG juga apabila teman-teman ingin coba pantau dan spekulatif buy, lebih oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil break 23.000 ini. Dan bisa kita perhatikan broker summary. Pada perdagangan terakhir ITMG tidak naik dan turun, ditutup di sekitar harga 22.950, tapi asing terpantau satu minggu ini kembali keluar. Dan secara keseluruhan selama satu bulan terakhir sama 2 bulan terakhir bisa kita lihat asing masih terus keluar dari saham ITMG. Dan secara teknikal pun memang ITMG saat ini masih belum oke. Jadi mungkin salah satu sentimen positif nanti untuk ITMG adalah pembagian dividen. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba pantau, wait and see dulu untuk buy on breakout dengan target swing atau target trading jangka pendek apabila berhasil break 23.000 ini di sekitar 23.800 sampai 24.000 untuk target terdekat. Karena ini masih merupakan resisten lumayan kuat karena sebelumnya juga mengetes 23.000, ITMG bisa bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk membentuk high low ternyata gagal. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham ABMM. ABMM juga secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend.
Beberapa kali sempat rebound dari support, tapi mencoba untuk break garis EMA 50, ABMM selalu gagal dan terus membentuk low. Tapi dari bulan Maret sampai April ini, ABMM terpantau masih kuat bertahan di support 3000. Mengetes 3000 berhasil bertahan rebound, mencoba break garis EMA 50 gagal, kembali mengetes 3000 ini masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan terakhir ABMM, bisa kita lihat di sini, asing juga beberapa hari terakhir mulai masuk walaupun jumlahnya tidak besar, tapi di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk ABMM, walaupun saat ini bisa bertanda rebound dari 3000, candle hari Kamis kemarin pada perdagangan terakhir tidak begitu oke dan ternyata ini ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham ABMM, bisa lebih oke ada wait and see kembali di 3000. Kan 3000 sampai saat ini masih berupa support lumayan kuat, sudah dites beberapa kali, ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan bisa wait and see di 3000 sampai maksimal usai di sekitar 2950 untuk target entry-nya. Selama ABMM masih kuat di atas zona ini, bisa coba spekulatif tiba di support dengan target swing jangka pendek di 3100 sampai 3120, 3180 untuk target swing jangka pendeknya. Sampai target hijau tetap di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3230. Dan jika kita perhatikan sudah beberapa kali garis EMA 50 dites lalu gagal dan kembali melemah. Dan walaupun bisa bertahan dari rebound dari 3000, jika terpantau mencoba break garis EMA 50 masih gagal, secara teknikal ini masih akan sideways cenderung downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.